tadi kita sudah sampai pembahasan mengenai beberapa definisi dari stuttering transition, receptiveness, kemudian interstitial. Lanjut. Oke, kita lanjut sekarang. Ini ya. Kita lanjutkan. Ini tadi belum ya? Oke, kita lanjut sekarang mengenai pembahasan mengenai extended state machine ya. Oke, nah di sini kita lihat. Oke, sekarang kita lihat pembahasan mengenai ya. Sekarang kita lihat definisi untuk extended state machine ya. Nah ini sama ada di bab 3 ya, bab 3 bukunya buku Introduction to Embedded System. Bagaimana kalau misalkan kita punya jumlah state yang sangat banyak? Ya, kalau kita punya state yang sangat banyak, maka kita akan memiliki finite state machine dengan jumlah bubble yang sangat banyak juga. Ya, nah kalau jumlah bubble-nya sangat banyak, jumlah ini sangat banyak, maka pemodelan sistem kita akan menjadi aneh gitu ya. Jadi kalau semakin banyak kan kita berarti harus menambah bulatan yang merepresentasikan state. Nah, sekarang untuk sistem di mana state-nya banyak sekali, maka bisa kita gunakan extended state machine. Ya. Nah, extended state machine ini merupakan salah satu solusi ya, salah satu solusi di mana finite state machine model yang kita buat itu memiliki jumlah state yang sangat banyak. Nah, caranya adalah dengan menambahkan kita tambahkan satu parameter. Jadi di awal itu kita declare adanya variabel. Nah, variabel ini kita declare di awal ya. Jadi kalau awalnya untuk state machine yang biasa, finite state machine biasa, ini hanya ada input dan output. Maka pada extended state machine, di sini awal kita definisikan variabel. Ya. Nah, misalkan ini contoh untuk sistem perhitungan mobil di tempat parkir, seperti yang sudah kita bahas. Di sini kita lihat untuk jumlah M yang sangat, jadi kalau misalnya di sini variabelnya kita state C ini 0 sampai M ya. Kalau awalnya kan kita punya bubble yang sangat banyak kan, bubble yang merepresentasikan masing-masing state. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan menggunakan model extended state machine. Variabel C ini adalah notasi untuk variabel. Ya, di sini transisi. Jadi di sini kita lihat pada saat initial state, variabel ini harus dinyatakan. Initial state di sini ini harus dinyatakan variabel awalnya, nilainya berapa. Ini selalu harus di-declare. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah self loop. Nah, self loop ini terjadi jika apa? Jika kondisi up-nya present dan down-nya absent. Ya. Nah, kemudian juga ada syarat tambahan. Di sini nilai variabelnya ini kurang dari M. Nah, syarat ini harus kita nyatakan. Ketika kondisi ini terpenuhi, maka outputnya apa? Outputnya adalah state ini menjadi berubah, ya. Outputnya menjadi C plus, ya. Nah, kita lihat di sini, ini state ini menjadi counting.
Jadi nilainya akan berubah kalau misalnya kondisi ini dipenuhi. Kondisi ini dipenuhi pada saat up atau mobil masuk dan tidak ada mobil yang keluar. Dan juga nilai C-nya ini kurang dari M. Adalah C ditambah 1. Ya, di sini juga kita state outputnya. Kalau ini action, jadi ini guard adalah event yang menyebabkan terjadinya transisi. Sedangkan ini adalah action, ya. Actionnya count-nya menjadi berubah. Jadi C ditambah 1. Nah, di sini kita declare juga. Outputnya kita declare di bawah. C sama dengan C ditambah 1. Atau nilai C ini kita increment dengan 1. Nah, sementara kita punya self loop yang di bawah. Self loop yang di bawah ini terjadi, atau proses transisi ini terjadi, kalau inputnya, down-nya ini present, dan up-nya absent. Dan juga asumsi C-nya ini lebih besar daripada 0. Ya. Karena kalau misalnya C-nya sama dengan 0 kan jadinya negatif, ya. Negatif ini tidak kita akomodir di dalam finite state machine yang kita buat. C-nya harus lebih besar daripada 0. Ketika guard ini terpenuhi, ya, maka akan terjadi proses transisi. Nah, proses transisi ini akan menyebabkan output C-nya dikurangi 1. Di sini juga kita declare outputnya C sama dengan C dikurangi, ya. Oke, nah ini adalah notasi umum untuk extended state machine. Ya, ini notasi ini berbeda dengan finite state machine yang biasa, ya. Tadi sudah saya sampaikan perbedaannya tadi. Kalau untuk extended state machine, kita harus mendeklarasikan variabel. Ini harus dideklarasikan secara eksplisit. Ya, untuk apa? Untuk membedakan bahwa variabel ini berbeda dari input dan output. Ya, dari guard-nya gitu ya, untuk membedakan antara variabel dengan guard-nya. Perbedaan yang kedua, di sini initial set action-nya harus kita declare juga. Ya, di sini harus kita state variabel awalnya itu nilainya. Nah, perbedaan yang ketiga di sini kita harus pada ini ya, ini guard, ini action. Di sini kita harus declare juga action-nya. Set action-nya harus kita nyatakan. Begitu ya. Nah, jadi ini adalah notasi untuk extended state machine. Nah, extended state machine ini akan membuat pemodelan dengan finite state machine menjadi lebih sederhana dan lebih compact. Dibandingkan kita harus menggambarkan state ini dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini adalah contoh dari extended state machine untuk sistem pengendali lampu lalu lintas, ya. Nah, seperti saya sudah sampaikan tadi, untuk FSM ini kan ada yang sifatnya event trigger. Ada juga yang sifatnya itu time trigger. Ya, kalau event trigger itu proses transisi state terjadi kalau ada perubahan kalau dipenuhi event tertentu. Kalau untuk time trigger, ini proses transisi state terjadi untuk interval waktu yang tertentu. Jadi sistem ini akan bereaksi untuk interval waktu yang sudah kita tentukan di awal. Misalkan di sini kita declare ya beberapa buah parameter untuk extended state machine. Di sini kita declare variabelnya, ini adalah count, jumlahnya 0 sampai 60. Nah, di sini variabel yang kita gunakan adalah variabel waktu sampai 60 detik. Kenapa? Karena kita ingin men-set sistem ini, sistem lampu lalu lintas itu nyala minimal 60 detik. Kemudian inputnya di sini adalah pedestrian. Pedestrian ini nilainya kita beri pure sinyal. Jadi pedestrian itu bisa absent, bisa present. Sementara outputnya adalah sinyal
warna lampu lalu lintas. Apakah itu warnanya merah, hijau, atau kuning. Ini juga nilainya pure ya, pure sinyal. Gitu, apakah dia present atau absent. Gitu. Nah, di sini kita lihat untuk kondisi awal, ini kita state initial count-nya adalah 0. Ya, jadi kita mulai state awalnya, initial state-nya adalah red state. Nah, kemudian waktu itu akan dihitung sampai 60 detik ya. Jadi timingnya akan dihitung sampai 60 detik dengan menggunakan parameter count ini. Jadi count-nya ini akan increment dari 1 sampai 60. Nah, setelah selesai, setelah time-nya 60 detik, maka akan berpindah, akan terjadi transisi state dari warna merah menjadi warna hijau. Ya, kalau count-nya ini sudah lebih besar sama dengan 60, maka action-nya menjadi SIG, menjadi hijau. Kemudian waktunya akan berubah lagi menjadi awal lagi, menjadi 0. Ya. Nah, di sini warna hijau ini akan tetap hijau sampai apa? Sampai ada pedestrian. Jadi kalau misalnya pedestriannya present, ya, ini pedestriannya present dan ini lebih besar sama dengan 60, sudah 60 detik, maka dia akan berubah state. Ya, berubah state menjadi yellow. Nah, input ini, pedestrian ini akan menjadi present. Ini bisa diakibatkan oleh beberapa kondisi. Contohnya apa? Contohnya adalah pedestrian yang menekan tombol, ya, menekan tombol untuk meminta lampu lalu lintas menjadi merah kan, jadi mobilnya berhenti, gitu ya. Event ini akan terjadi kalau seperti itu, kalau terjadi kalau pedestriannya menekan tombol, ya. Nah, tetapi kalau tidak ada kejadian apapun, maka green ini akan di sini self loop ya. Jadi state green ini akan terus berada pada state green kalau jumlah waktunya ini masih di bawah 60 detik. Nah, kalau misalnya di sini pedestriannya present, kemudian penjumlahan waktunya ini masih kurang dari 60, maka dia akan pending. Jadi apa? Jadi kalau ini kalau misalnya belum 60 detik ya, kalau misalnya belum 60 detik, dia masih akan selalu berada di state green. Kalau misalnya sudah lebih dari 60 detik, dia berpindah posisi, berpindah state dari hijau menjadi kuning. Atau kalau misalnya di sini ya, pedestriannya minta menekan tombol, dan kemudian jumlah waktunya kurang dari 60, maka dia akan masuk ke state pending. Ya, kemudian di sini dihitung lagi waktunya sampai 60 detik. Setelah lebih dari 60 detik, maka di sini akan berubah state-nya dari pending menjadi yellow. Ya. Nah, kondisi yang ini untuk meyakinkan bahwa lampu hijau ini akan terus menjadi hijau selama minimal 60 detik. Gitu. Nah, pada akhir 60 detik, lampu hijau ini akan berubah menjadi yellow, menjadi kuning. Nilai kuning ini akan bertahan selama 5 detik sebelum dia berubah menjadi merah. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita lihat bagaimana perubahan state dari lampu merah menjadi hijau. Kemudian setelah ada pedestrian atau waktunya sudah lebih dari 60 detik, maka state green ini akan berubah menjadi yellow atau pending. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ini selalu ada self loop. Ya, untuk meyakinkan untuk batas waktu tertentu, maka state-nya akan berada pada state tersebut terus. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini state dari extended state machine
ini mengandung bukan hanya informasi mengenai discrete state ini, ya, tetapi juga nilai dari variabel. Di sini kan variabel kita adalah waktu. Oke. Nah, untuk extended state machine di sini jumlah state yang mungkin ini akan banyak sekali, bahkan bisa infinite ya. Jadi untuk state yang infinite ini bisa kita modelkan menggunakan finite state. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak? Oke, bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini non-deterministic FSM. Oke, saya mau tanya dulu deh, ini kalian konsep-konsep seperti ini paham nggak sih? Ada yang sudah sebelumnya menggunakan finite state machine? Ada nggak yang sebelumnya sudah pernah mempelajari mengenai finite state machine? Tapi kalau sudah bisa dipahami ya? Oh, ada yang belum juga. Oke. Oke, ada yang sudah pernah mempelajari tentang finite state machine, ada juga yang belum ya. Tapi saya yakin sampai sekarang ini materinya masih mudah untuk dipahami ya. Oke, nah sebelum saya lanjut, ada yang tahu sebetulnya konsep dari finite state machine itu sebetulnya tujuan kita untuk apa sih? Ada yang tahu nggak? Mungkin membantu seperti flowchart seperti itu, Bu. Tujuannya apa? Kalau flowchart itu sebetulnya tujuannya apa? Untuk mempermudah dalam melakukan pemrograman. Oke. Bisa ya. Kalau flowchart itu kan seperti urutan ya, urutan-urutan. Oke, ini ada yang bilang tingkah laku ya, behavior ya, perilaku dari sistem yang kita modelkan. Jadi kalau misalnya kita sudah buat finite state machine, sebenarnya kita sudah tahu semua kemungkinan yang terjadi, gitu ya. Kan sebenarnya kalau kita mau membuat sistem, itu yang paling sulit adalah untuk memodelkan ketidakpastian lingkungan kan. Ya. Nah, dengan finite state machine ini kita tahu kalau misalnya kita dapat input seperti apa, maka output dari sistem itu harusnya apa, gitu ya. Jadi kalau dalam sistem kendali itu kan kita banyak berhubungan dengan ketidakpastian lingkungan, gitu ya. Nah, ketidakpastian lingkungan itu kita harus modelkan juga, ya. Jadi ya salah satu tujuan dari pemodelan sistem itu seperti itu sebetulnya. Jadi kita harus mengakomodir semua bentuk ketidakpastian dari lingkungan, ya. Jadi sistem harus bereaksi seperti apa itu kita harus sudah punya skenario-nya sebetulnya ya. Skenario dari input dan output atau perilaku ya, pemodelan perilaku sistem ya. Reza yang bilang ya. Oke, nah kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan mengenai ini. Ini adalah non-deterministic finite state machine. Ya, sesuai namanya ya. Jadi kan kita kenal adanya istilah dan apa? Non-deterministic. Ya. Nah ini contohnya ya. Jadi di sini kita lihat ini adalah contoh dari non-deterministic finite state machine. Ya kan kita tadi sudah bahas. Di dalam pemodelan menggunakan finite state machine, kita lihat ketika kita memberikan input dan kemudian terjadi reaksi, maksudnya guard-nya itu memiliki nilai true, ya, maka akan terjadi transisi. Artinya apa? Artinya akan ada input yang menghasilkan output tertentu, gitu. Nah, di sini kita lihat untuk contoh yang kita bahas barusan, pengendali lampu lalu lintas. Kita lihat di sini kita hanya punya satu buah input, yaitu apa? Pedestrian ya. Jadi kita punya hanya
satu buah input, yaitu pedestrian. Ya, nah, pedestrian ini, input ini akan present kalau pedestrian ini berada di tempat penyeberangan, misalnya ya. Nah, kemudian lampu lalu lintas ini akan terus hijau sampai pedestrian ini present, gitu ya. Atau lampu hijau ini akan berubah state-nya kalau misalnya pedestrian ini menekan tombol untuk meminta perubahan state dari lampu hijau menjadi lampu merah, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kemudian muncul ini adalah bagaimana kita memodelkan lingkungan. Ya, ini jadi kita bisa membuat finite state machine ini dari beberapa buah pendekatan. Ya, jadi di sini ini untuk traffic light controller kita bisa buat finite state machine yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ya. Ini oke, di sini. Jadi kita salah satu manfaat dari non-deterministik ini adalah kita dapat memodelkan aspek-aspek yang tidak kita ketahui mengenai lingkungan, ya, seperti bagaimana lingkungan, kalau ini contoh yang lain ya, bagaimana lingkungan merubah orientasi robot, kemudian di sini penggunaan non-determinism juga kita akan menyederhanakan spesifikasi dari sistem, karena ada beberapa detail yang bisa kita tidak nyatakan secara eksplisit. Ya, ini contohnya ada yang di ini lain ya. Nah, ini nanti ada pertanyaan, kenapa kita lebih memilih non-deterministic finite state machine dibandingkan dengan deterministic finite? Kita bahas ya. Nah, ini adalah contoh dari model non-deterministic. Ya, ini kalau tadi kita lihatnya inputnya adalah pedestrian. Ya, jadi inputnya adalah kita lihat pedestrian itu present atau tidak. Nah, sekarang kita lihat dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Di sini kita gunakan inputnya adalah lampu lalu lintas, di mana nilainya adalah pure sinyal ya, apakah itu present atau absent. Ya. Nah, di sini ini outputnya adalah pedestrian. Silakan kalian baca di buku ya, lebih jelas sebetulnya. Nah, di sini kita lihat, ini sistem ini memodelkan kedatangan pedestrian pada pada penyeberangan ya. Jadi di sini kita modelkan kedatangan pedestrian. Jadi ini untuk non-deterministic model, ini bisa kita gunakan untuk memodelkan lingkungan, environment. Kalau untuk contoh ini kita memodelkan kedatangan pedestrian. Ya. Bisa gitu, bisa ya. Jadi kita bisa memodelkan lingkungan dengan beberapa buah asumsi yang kita gunakan. Nah, untuk contoh ini, di sini kita akan memodelkan kedatangan pedestrian. Di sini kita punya 3 buah input dan 1 buah output. Ya. Nah, FSM ini, yang ini input outputnya kan merupakan pedestrian. Nah, pedestrian ini bisa kita jadikan input untuk FSM yang tadi kita bahas. Ya. Jadi output pedestrian ini bisa kita pakai untuk FSM yang ini. FSM yang sebelumnya. Ya, kan kita lihat di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini kan outputnya pedestrian. Sementara di sini ini inputnya yang pedestrian. Jadi output dari sini, output dari model ini bisa menjadi input bagi FSM ini. Ya. Oke, saya lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah di sini kita lihat untuk contoh ini initial state-nya adalah crossing. Ya. Jadi kita lihat di sini asumsinya initial state-nya adalah crossing. Kemudian ketika sinyal green-nya ini present, maka FSM ini akan transisi. State-nya akan transisi dari crossing menjadi none. Ya, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
yang kita modelkan adalah kedatangan pedestrian. Ya, ini initial state-nya crossing, kemudian ada sinyal, kan kalian tahu kan kalau misalnya sinyal apa? Kalau green ini dia menjadi none. Bisa dipahami nggak ya ini ya? Saya lanjut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Jadi kita lihat di sini, ini memiliki nilai guard-nya ini true. Jadi kita lihat di sini, ini guard ya. Ini nilai, sorry, nggak ada pointer ini. Ya, ini nilainya true. Ini true. Ya, ini ke sini ini true. Kemudian di sini ini selama ini true tuh maksudnya dia selalu enable ya. Jadi state-nya selalu berada di sini. Nah, kemudian dari sini ini kalau guard-nya true juga, maka output-nya pedestrian ya. Kemudian ini state-nya waiting. Nah, ini kita lihat kalau di sini ini yang kita lihat ini adalah state dari pedestrian ya. Apakah dia menyeberang ataukah dia menunggu, gitu ya. Karena yang kita lihat di sini state-nya adalah pedestrian, maka di sini asumsi awalnya dia selalu ada pedestrian yang menyeberang. Gitu. Nanti dipelajari lagi ya. Kalau tidak dimengerti, bisa nanti pertemuan selanjutnya kita bahas lagi gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk semua state pada state machine, di sini terdapat dua transisi yang jelas ya, dengan guard yang selalu diberikan nilai true. Ya. Nah, pada kondisi ini kita sebut sistem non-deterministik. Cara lihatnya gimana? Ini pada saat kondisi non ini kita lihat, ini selalu ada lebih dari satu buah reaksi. Apakah reaksinya ke sini atau ke sini? Ya. Nah, sesuai namanya, non-deterministik ini kan tidak hanya satu. Kalau deterministik dia untuk satu input pasti selalu ada satu output. Kalau untuk ini, untuk satu input ini terdapat beberapa buah kemungkinan. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini yang warna merah ini adalah sifat non-deterministik dari finite state machine. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sebetulnya istilah dari non-deterministik ini kita punya lebih dari satu buah output. Ya. Oke, nah di sini kita lihat untuk FSM yang non-deterministik, ini sebetulnya kita melihat ada beberapa buah reaksi yang mungkin, dan bukan hanya satu buah reaksi saja. Gitu ya. Nah, ini sekarang kita lihat, ini adalah formal model. Ini model matematis formalnya. Ini model formal dari sistem non-deterministik FSM. Ya, sama dengan deterministik FSM. Di sini kita representasikan dengan 5 buah tuple. Ada state, ada input, ada output, ada possible update, dan initial state. Nah, perbedaannya ada di sini nih. Possible update. Kalau sebelumnya hanya ada satu buah update. Kalau untuk non-deterministik sesuai namanya, ada beberapa buah. Ya. Nah, ini kita lihat untuk state, input, dan output ini sama seperti finite state machine biasa. Sementara untuk possible update, di sini kita lihat state, ini produk ya, input. Hasilnya ini 2 pangkat state, produk state dikali stage dan output ya, produk dari stage dan output. Nah, ini persamaan ini kita sebut juga dengan update relation. Ini adalah fungsi yang memetakan state ya, dan nilai input ini menjadi beberapa buah possible state. Ya, beberapa buah possible next state dan nilai output. Kemudian ini adalah initial state. Jadi intinya kalau untuk non-deterministic finite state machine, ini kita punya beberapa buah update yang mungkin ya, tidak hanya satu buah update. Jadi kita lihat ya. Ini.
Jadi kalau finite state machine, ini kita, jadi kalau tadi ya, saya kembali lagi. Jadi untuk non-deterministic finite state machine, itu tujuannya adalah untuk memodelkan lingkungan. Ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, lingkungan ini kan sebetulnya unpredictable. Kalau unpredictable, artinya apa? Untuk sistem yang unpredictable, ini kita punya lebih dari satu buah kemungkinan kan? Ya. Jadi sesuai dengan ini ya, dengan namanya non-deterministic. Non-deterministic itu artinya kita tidak bisa menentukan hanya ada satu buah kemungkinan yang terjadi gitu. Kalau non-deterministic ini kita punya lebih dari satu buah, bisa banyak gitu ya. Jadi sesuai dengan penggunaannya. Penggunaan dari non-deterministic adalah untuk memodelkan lingkungan. Karena yang kita modelkan adalah lingkungan, di mana lingkungan itu penuh ketidakpastian, maka akan lebih mudah kalau kita modelkan dengan menggunakan beberapa buah possible update. Ya, jadi sesuai dengan penggunaannya ya. Jadi di sini kita punya lebih dari satu buah update dan nilai output. Ya, ini di PowerPoint ini tidak ada ininya ya, tidak ada oke, ini tidak ada pemodelan formal yang harusnya saya masukkan, tapi ini silakan kalian dilihat di buku ya. Jadi nanti kalian lihat di buku untuk extended finite state machine ini harusnya nih setelah ini ada ininya, ada rincian model matematisnya. Silakan kalian nanti baca contoh 3.15 ya. Kan tadi sudah kita deklarasikan state-nya apa, inputnya, outputnya, initial state-nya, kemudian possible updates-nya itu apa saja. Jadi possible updates itu berpindah dari satu state ke state yang lain. Oke. Nah, ini mengenai behavior dan traces ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini perilaku finite state machine ini merupakan urutan-urutan yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini sebetulnya menggambarkan perilaku sistem. Ya. Di sini kita lihat diagram ini menggambarkan perilaku sistem. Ini kita sebut dengan behavior. Jadi ini definisi dari behavior dan traces. Behavior ini adalah perilaku sistem, bagaimana sistem berubah dari satu state ke state lainnya. Nah, trace adalah record dari input, state, dan output. Ya, jadi ini trace. Ini dari red ketika mendapatkan sinyal sig G atau sinyal green-nya ini. Maka dia berubah dari red menjadi green. Kemudian berubah juga. Dari green ini akan ada dua kemungkinan kan. Dia bisa green terus atau dia bisa yellow. Ya, dia nggak bisa ke red. Karena setelah lampunya hijau, dia hanya ada dua kemungkinan. Dia kalau misalnya mendapatkan sinyal yellow, kalau present dia berubah jadi yellow, atau kalau misalnya tidak ada sinyal apapun, dia tetap menjadi green. Ya, selama waktu tertentu tadi ya, selama 60 detik tadi dia akan selalu menjadi green. Nah, kemudian kalau red ini akan ada ada satu kemungkinan ya. Dia bisa kalau di sini red ini akan tetap red, atau kalau misalnya sig G-nya ini present, dia berubah menjadi green, atau kalau tidak dia menjadi red terus. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini diagram ini kan sebetulnya perilaku sistem ya. Ini perilaku sistem, ini adalah trace-nya. Red, sig G, green, ini adalah trace dari finite state machine. Ya. Nah, ini kita sebut dengan computation tree. Computation tree ini adalah representasi grafis untuk semua kemungkinan trace yang bisa terjadi, ya. Dari red, green, yellow, ini adalah trace dari sistem. Jadi semua kemungkinan state yang bisa terjadi. Nah, di sini finite state machine ini akan sesuai kita gunakan untuk analisis formal, ya. Ini silakan kalian baca teorinya. Ini untuk analisis safety,
ini untuk menentukan apakah ada state yang tidak aman, gitu ya. Jadi ini intinya sih ini untuk untuk mengetahui semua kondisi yang mungkin terjadi dari sistem. Oke, nah ini tadi sudah kita bahas ya, deterministik dan non-deterministik finite state machine. Nah, di sini non-deterministik finite state machine ini lebih kompleks dibandingkan deterministik. Ya, ini silakan kalian bacalah teorinya ya. Nanti di slide silakan kalian baca. Oke, ini intinya sebetulnya di sini di sini kalau deterministik sesuai tadi ya yang kita bahas ya. Deterministik ini untuk satu input itu hanya ada satu output. Jadi dia fully determined. Dia sudah pasti gitu ya outputnya ya. Nah, kemudian untuk sistem deterministik ini silakan kalian baca teorinya. Jadi sistem deterministik ini bisa kita anggap sebagai sebuah fungsi yang memetakan urutan input menjadi urutan output. Sementara untuk non deterministik ini bisa memiliki lebih dari satu perilaku dengan satu input yang sama ya. Dengan satu input yang sama, sistem bisa memiliki perilaku yang berbeda. Gitu. Nah, sehingga untuk sistem yang non-deterministik, ini tidak bisa kita anggap sebagai sebuah fungsi yang memetakan satu ke satu. Gitu ya. Oke, nah ini selanjutnya. Oke, nah ini contoh dari computation tree ya. Jadi kita lihat di sini untuk urutan input tertentu ya. Ini kita lihat untuk sistem yang deterministik, ini dia hanya akan menghasilkan satu buah perilaku saja. Seperti ini ya. Ini adalah perilaku deterministic finite state machine. Jadi dia untuk satu input, dia hanya ada satu output, begitu seterusnya. Nah, sementara untuk sistem yang non-deterministik, ini akan menghasilkan set atau kumpulan perilaku yang ada. Jadi ini kalau kita lihat ini bisa kita visualisasikan sebagai computation tree. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi untuk satu input dia bisa memiliki lebih dari satu output. Seperti ini. Ya. Jadi dia tidak hanya melulu satu input menghasilkan satu buah reaksi ya. Dia bisa beberapa buah. Sama contohnya seperti yang tadi. Sama seperti untuk pengaturan lampu lalu lintas. Ya. Nah, ini juga di sini kita lihat ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh untuk model yang ini, ya. Untuk model yang non-deterministik, yang ini kan sebetulnya ada lebih dari satu kemungkinan yang terjadi kan. Nah, tetapi pada finite state machine ini kita tidak memberitahu atau tidak memberikan informasi berapa probabilitas state ini berubah menjadi ini. Berapa probabilitas red menjadi red lagi atau probabilitas red menjadi green, ya. Itu tidak kita state probabilitasnya. Kalau makanya untuk sistem seperti ini berbeda. Sistem model sistem yang non deterministik ini berbeda dengan sistem probabilistik. Kenapa? Karena kita tidak men-state berapa besar probabilitas satu state ini berubah menjadi state yang lain, ya. Jadi pada non deterministik FSM ini probabilitasnya ini tidak kita ketahui. Yang kita ketahui ini adalah transisi ini dapat terjadi dari satu state menjadi beberapa buah state. Gitu ya. Nah, ini jadi silakan kalian, ini saya tidak dimasukkan ke dalam dalam slide, itu silakan kalian baca nanti di halaman 70. Itu ada beberapa buah notasi untuk menyatakan ini ya, untuk menyatakan yang ini tadi, untuk menyatakan yang bagian ini. Ini kan inputnya, input dan output, kemudian
kemudian guard-nya ada ya. Bentar. Nah ini ya. Ini silakan kalian lihat notasi untuk deterministic FSM seperti ini. Ini ada input, output, dan state-nya gitu ya. Itu silakan dibaca. Nah, kemudian nah jadi ini kita sudah pelajari mengenai trace, behavior, kemudian computation tree. Di sini konsepnya dari trace dan computation tree ini kita bisa tahu perilaku dari sistem ya. Kemudian kita modelkan juga ketidakpastian di lingkungannya. Nah, kalau kita sudah punya pemodelan sistem menggunakan finite state machine seperti ini, ya, ini kita bisa menghindarkan perilaku-perilaku tertentu, gitu. Perilaku sistem yang tertentu ini bisa kita hindari, gitu ya. Intinya seperti itu ya. Sepertinya untuk materi finite state machine ini sampai di sini. Di sini kita sudah bahas mengenai ini ya. Jadi konsep yang kita bahas untuk sistem diskrit, sistem dengan dinamika diskrit, ini adalah model ya. Model sistem, kemudian actor model dari sistem diskrit, tipenya, kemudian beberapa notasinya kita juga sudah bahas mengenai state, transition, guards, kemudian determinism, receptiveness, dan lain-lain ya. Kita juga sudah bahas mengenai expanded finite state machine. Oke, nah untuk sistem diskrit ini kita sampai di sini ya. Jadi untuk sistem diskrit ini sebetulnya kita mempelajari bagaimana cara membuat persamaan matematis untuk finite state machine. Oke, nah untuk bahasan minggu depan ini kita sudah masuk ke materi yang baru. Jadi kita akan bahas mengenai hybrid system. Ya, jadi kalau kita minggu lalu kita sudah bahas sistem kontinu, hari ini kita bahas sistem diskrit, maka minggu depan kita akan bahas mengenai sistem yang menggabungkan keduanya. Kita gabungkan antara pemodelan sistem kontinu dengan sistem diskrit, atau biasa kita sebut juga dengan sistem hybrid. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Konsepnya kalian masih ini ya, konsepnya ini masih belum terlalu rumit. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Contoh yang mana? Traffic light. Traffic light, finite state machine ya? Iya. Traffic light yang ini ya? Iya, Bu. Iya. Ini kenapa? Ini kan kalau sudah syaratnya udah dua. Dua-duanya ya. Harus ada registrian. Iya. Gimana? Yang ini. Bentar, saya pakai ini ya. Yang ini ya? Iya. Ya, ini ya. Kan kalau misalkan ini ya, ini misalnya state-nya ini adalah green. Kalau misalnya tidak ada pedestrian, kan artinya ini tidak akan ke sini kan? Tidak akan ke sini, tidak akan, ini harusnya kalau tidak ada pedestrian harusnya ini ya. Jadi kalau misalnya dia green, ini dia akan selalu green sampai 60 detik. Ya. Kalau misalnya ini harusnya pedestriannya nggak ada juga ya. Ini dua-duanya pedestriannya true ya harusnya ya. Sebentar, ini apa salah ininya ya? Harusnya ada satu kondisi di mana kalau pedestriannya nggak ada, dia sebetulnya pindah kalau sudah 60 detik ya. Kalau sudah 60 detik dia harus ke sini. Jadi harus ada sarapan lagi, Bu. Ini harusnya ada satu tambahan lagi ya.
jadi kalau misalnya ada pedestrian, ini harusnya negasi kali ya. Sorry. Iya, ini harusnya ada negasi ya. Tidak ada pedestrian, kemudian, atau ini pedestriannya nggak perlu ya. Ini pedestriannya nggak perlu. Kalau misalnya sudah lebih dari 60 detik, maka dia akan berubah dari green menjadi yellow. Sementara kalau misalnya ada pedestriannya true, artinya pedestriannya mungkin memencet ini ya, memencet tombol, meminta menyeberang gitu. Kalau misalnya ada pedestrian dan kemudian dia belum 60 detik, dia akan ke pending gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 60 detik, maka dia akan ke yellow. Begitu ya. Jadi ini sepertinya ini harusnya tidak ada pedestriannya nih ya. Ya, ini tidak ada pedestriannya ya. Jadi kalau untuk sistem yang seperti ini meyakinkan lampu hijaunya dia menyala paling sedikit 60 detik. Gitu ya. Jadi walaupun ada pedestrian yang datang, kalau misalnya sebelum 60 detik dia tidak akan berubah dari green menjadi yellow. Iya ya, ini sepertinya di buku juga sepertinya salah ya. Pedestriannya nggak ada ya. Ini berarti perhitungan waktunya harus lebih besar sampai dengan 60 detik. Gitu. Ya, betul ya. Oke, ada yang mau kasih komentar nggak? Betul nggak? Ada yang mau kasih komentar? Atau mungkin tandanya itu, Bu, yang diganti orchid gitu. Atau ininya? Iya nggak? Pedestrian atau counternya udah lebih dari 60. Nah, tapi kalau misalnya belum 60 detik juga dia harusnya nggak boleh ke sini ya. Ini sebetulnya jadinya bisa hanya ada satu ya. Hanya ada satu kan sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya ada pedestrian tapi dia belum 60 detik, dia nggak akan berubah menjadi yellow. Gitu ya, ya betul. Jadi untuk membuat finite state machine tidak hanya dengan satu cara ya, bisa beberapa buah cara. Tapi khusus yang ini bisa juga dengan tanda atau ya. Atau menurut saya ini bisa aja ini hanya satu ini. Hanya ada satu hanya ada satu guard dan action. Gitu. Ini misalkan kalau nggak ada ya. Ini misalnya nggak ada. Ada pedestrian, nggak ada pedestrian, dia akan terus dia kalau misalnya masih kurang dari 60 detik kan dia hanya green. Tapi kalau misalnya ada pedestrian, kalau sudah lebih dari 60 detik dia akan berubah menjadi yellow. Gitu ya. Ya. Jadi ya betul ya. Jadi tidak hanya satu cara untuk membuat finite state machine. Jadi kemungkinannya bisa banyak. Gitu ya. Bisa dipahami? Ini nanti penentuan guard dan action-nya ini tergantung sistem yang mau kita buat. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, ini nanti saya hari ini saya akan kirimkan assignment di Microsoft Teams. Gitu. Silakan kalian lihat Microsoft Teams-nya. Nah, satu hal lagi ya, kalau kalian ada yang sudah baca buku bukunya Edward Lee ini ya, ini menurut saya ada beberapa notasi yang kurang tepat ya. Ada beberapa sih yang saya temukan. Jadi kalau misalnya ada yang kalian rasa kurang tepat, bisa disampaikan gitu ya. Kayaknya udah ada beberapa sih. Gitu ya. Oke, nah ini untuk pemodelan yang ini, kalau misalnya dari kalian ada yang merasa kurang ada yang merasa kurang tepat ya dari pemodelan yang barusan, yang traffic controller, itu saya jadikan tugas ya, yang menurut kalian yang kira-kira tepat itu seperti apa. Karena apa? Ini sistemnya kan nggak unik. Bisa saja misalnya saya mau mendesain
traffic light yang green-nya itu nggak perlu 60 detik gitu. Saya nggak perlu 60 detik. Kalau misalnya ada pedestrian yang mau lewat, saya nggak harus menunggu 60 detik, saya harus langsung aja kuning gitu. Ya, itu nanti saya masukkan ke dalam tugas ya. Jadi kalian membuat finite state machine sesuai dengan sistem yang mau dibuat. Ya, jadi hasilnya itu nggak unik, terserah ya. Tapi harus ada penjelasannya. Jadi narasinya silakan kalian buat. Finite state machine-nya itu juga tidak harus sama, gitu ya. Ini saya jadikan tugas ya. Nanti tugas yang lainnya saya berikan di assignment di Microsoft Teams. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya harap kalian minggu depan sudah mulai baca bab 4. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Dalam kondisi yang seperti ini sebetulnya bisa kalian manfaatkan untuk mempelajari materi. Nah, satu hal lagi, mungkin dari buku yang satunya lagi, buku yang Jim Ledin, itu kalian sudah mulai bisa buka-buka ya. Karena kan di dalam buku Jim Ledin ini ada beberapa buah source code yang bisa langsung kalian pakai. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore Bu, kasih Bu. Ya.